Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambungan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, masuk ayat yang keempat, halaman 515. Surat ke-49 Al-Hujurat, ayat yang keempat, halaman 515. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kamu apa ini, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatisbihu ala ma fa'altum. Nah, sampai di situ. Orang tua ko labo mu. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yunadunaka, zunaduna, mereka memanggil, ka, memanggilmu ya Muhammad, min wara'il hujurat, min, daripada belakang atau luar kamar, al-hujurat kamar, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'qilun, mereka tidak mengerti. Walau annahum, dan jikalau, annahum, bahwa sanya mereka sabaru, sabar, hatta hingga takhruja, hingga takhruja engkau keluar, ilaihim, menemui mereka, lakana, sungguh adalah itu khairan, lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang, inja'a, datang kepada kamu, fasikun, datang orang fasik, binaba, dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, maka tabayyanu, maka selidikilah terlebih dahulu, atau telitilah kebenarannya terlebih dahulu, antusibu qauman bijahalah, agar kamu tidak menimpakan kepada
kaum atau orang-orang bijahalah lantaran kebodohan atau kecerobohan, fatusbihu, maka jadilah kamu itu ala ma fa'altum, atas apa yang kamu lakukan, nadimin, menyesal. Nadim, menyesal. Mari kita pahami ayat yang telah berlalu menjelaskan kepada kita bagaimana adab kepada Rasul. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasul. Di antara adab-adab kepada Rasul itu, tidak boleh meninggikan suara, melebihi suara Rasul, dan tidak boleh berteriak-teriak memanggil-manggil Rasul. Jangankan Rasul, sesama kita umatnya saja tidak boleh kita memanggil, berteriak-teriak, meninggi, mengangkatkan suara, mengatasi, melebihi suara yang lain. Begitulah semestinya adab bergaul dan adab bicara. Itu ayat yang lampau. Sekarang kita masuk kepada ayat keempat. Teguran ini. Itu teguran kepada orang-orang yang memanggil-manggil Nabi sementara Nabi berada di rumah. Dipanggil Nabi daripada luar kamar. Misalnya Muhammad. Nah, sesungguhnya orang-orang yang yunadu itu memanggil dengan suara keras, namanya nida. Nida artinya seruan. Jadi kalau menyerukan agak keras. Kita ambil contoh dalam kehidupan. Orang dalam, orang di luar. Tentu suara lebih dikeraskan supaya terangkan orang dalam rumah. Namanya nida. Nah, orang-orang yang memanggilmu ya Muhammad, ya Rasul, yunadunaka mi wara'il hujurat. Wara' di luar, di belakang kamar. Mari kita gambarkan sedikit atau kita bayangkan sedikit. Kamar-kamar Nabi atau rumah-rumah Nabi bersebelahan dengan masjid. Bagi yang telah pernah ke Madinah, baik ketika umrah ataupun haji, yang masjid Nabi itu kan dulu Raudah itu. Raudah itu termasuk masjid komplek. Dan lebih sedikit. Di samping Raudah kamar Nabi. Kamar-kamar Nabi yang disebut dengan rumah berada di luar masjid. Tidak masuk masjid. Kamar Aisyah, tempat Nabi berkubur sekarang. Itu kamar Aisyah. Di hadapan kamar Aisyah, kamar Hafsah. Sama-sama di luar masjid. Terus ke belakang, ya, di arah kiri. Kalau kita menghadap kiblat ke situ. Nah, ini kamar Aisyah, kamar Hafsah, itu kamar-kamar istri Nabi di belakang. Termasuk kamar Ali dan Fatimah. Di sekeliling. Dikatakan kamar, ya kamar. Karena rumah Nabi tidak pakai ruang-ruang seperti rumah kita.
Bicara sedikit saja terdengar. Lalu ada orang memanggil-manggil. Nah, kan. Bisa jadi itu waktu Nabi istirahat. Waktu Nabi bersama istrinya. Lalu ada orang-orang yang tidak panjang pikirannya. Tidak dalam perasaannya. Tidak memandang situasi dan kondisi yang penting. Anan tekana dino, taniya dino, tamu kasih dino tu di kerajaannya. Panggil-panggil Nabi. Ini yang 7 ayat. Yunadunaka. Min wara'il hujurat, itu tadi. Dari belakang kamar, artinya di luar kamar. Hujurat itu kamar-kamar. Dia petak-petak rumah istri Nabi namanya hujurah, kamar-kamar. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu mereka yang memanggil-manggil Nabi itu la ya'qilun, tidak memfungsikan akal pikiran, seakan-akan tidak berakal. Kurang adab, namanya su'ul adab, tidak beradab, tidak berakhlak. Yang dipanggil siapa? Yang kedua, apakah memang waktunya cocok atau tidak? Dan yang ketiga, berteriak-teriak pula memanggil. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian dikatakan la ya'qilun. La tidak, ya'qil tidak berakal, bukan tidak berakal. Tapi mereka tidak menjalankan pikiran, akal ada. Disamakannya saja memanggil Nabi dengan memanggil orang lain. Bahkan dikatakan sebenarnya itu waktu istirahat. Nyo ada 3 waktu yang kita tidak boleh bertamu. Memanggil orang pun tidak boleh. Salah satu waktu itu setelah zuhur. Namanya qailulah. Yang qailulah, waktu tidur siang. Kita disunnahkan tidur siang walaupun sekejap. Itu ketika sudah zuhur. Qailulah. Ada juga sebagian ulama memahami sebelum zuhur. Istirahat siang, waktu istirahat. Sunnah itu. Saat qailulah itu kita tidak boleh bertemu ke rumah orang. Dia melepaskan lelah, melepaskan penat di rumah, kadang makan siang atau tidur siang. Tidak boleh bertemu, kecuali sudah ada janji. Begitu juga tidak boleh kita bertemu setelah Isya. Itu waktu orang untuk tidur, berkemas-kemas. Orang-orang sudah menanggalkan pakaiannya. Maka bersiap-siap untuk tidur. Kecuali ada janji. Atau telah berjanji. Atau si pemilik rumah yang silakan datang ke rumah. Nanti sudah Isya mau tunggu di rumah, itu kalah janji. Yang ketiga, setelah subuh. Waktu orang kasak kusuk tu. Waktu orang kasak kusuk, bangun tidur setelah salat subuh,
Kita kan tahu tuh waktu subuh. Rumah centang perenang, tidak bersapu, periang kumua serak peak, masih baun-baun, mandi galon orang lain, anak orang menangis segala macam lah. Atau namanya waktu 3, waktu privasi, waktu aurat. Datang kita yang salah kita. No, tak boleh. Dan itu harus diperhatikan. Bahkan kalau dalam kamar di waktu yang 3 itu anak tak boleh pula masuk kamar itu. Kalau ayah ibunya berada di kamar di waktu yang 3 tak boleh masuk kamar. Waktu itu waktu privasi, waktu apa? Waktu mereka tidak boleh diganggu. Panggil-panggil orang luar rumah. Jadi tengah hari loh. Orang jolong ke menggolek siang ya. Matu tekantuk na bagian kita membimbau mengimanggil. Termasuk dalam kategori memanggil pakai telepon. Baru terlayang orang bawa telepon orang. Kadang-kadang orang telepon kau nak mencari waktu loh. Salang salat bang tu. Kau jam salat kau, jangan telepon orang. Kan seringnya kita dengar sarang salat berbunyi apa kan? Jadi orang telepon tu apakah hendak takana lah atau hendak salat je kan? Atau hendak salat jamaah. Kalau di luar negara ni telepon mak je lah. Jadi kampungnya kan sama waktu salatnya tu. Berarti wak sarang salatnya hendak salat. Telepon cik lu, tunggu lu kau jangan marah aku. Aku orang sarang salat yang telepon lah betul. Kau yang sarang majah lah. Kau sarang rapik, kau sarang dinas. Teodawak kau sarang mengaji kau. Kan harus kita fungsikan apa namanya? Akal. Itu telepon tu. Itulah yang acuk api berbunyi ketika salat itu. Acuk api berbunyi. Apalagi nanti nada deringnya lagu. Kadang-kadang lagunya lagu saluang lah. Saluang perak tabu. Bagaimana caranya kan? Caranya. Dan seterusnya. Jadi wajarnya imam ketika kemimpin salat ditambahnya komando, rapatkan saf, luruskan, rapikan, HP dimatikan. Itu kan tambahan. Ya boleh, apa boleh buat. Kadang-kadang orang lupa matiin HP. Jadi secara umum ada waktu-waktu keadaan yang kita memang tidak boleh mengganggu orang, waktu privasinya. Memanggil-manggilnya kalau dia dalam kamar di rumah, atau menelepon, atau langsung menyerbu masuk semua toko pintu tanggung-tanggung lo, orang kebakaran. Oh ini. Ada orang yang nokok pintu seperti itu kan? Buat kaji waknya. Ke pintu dia ajan dalam agama kan tak gitu loh, 3 kali. Ya. Nak pilu kan? Dan tak boleh pula kita tagak mongoh di muka pintu. Tahu mongoh? Enggak. Mongoh itu bahasa Minangnya pas di muka pintu. Nyamping. Kenapa nanti kalau orang buka rumah, kita tidak langsung lihat. Tidak langsung melihat ke dalam rumah. Di tepi itu aturan
Itu adab. Tukar pintu, menepi tu kan. Tengah dulu kan. Nak ada nonyoi lama lihat. Ya jauh. Lang 3 kali nak je balik lah. Kadang orang kan kalau ke rumah lu cari ya. Buka le pintu tu ha. Kadang tu kamar orang cikgu kan. Kanai mana awak tu? Kau senang lalu mungkin you celik entah senang lalu. Kalau orang tak berkenan balik sebalik. Tapi awak kadang-kadang kan kesal lawan celik orang. Awak nan salah. Awak lawan kesal lawan celik orang kan. Gitu. Termasuk sama dengan memanggil-manggil tadi. Iko orang kalinya lalu ko jambarari ko sudah dua lalu. Atau sudah sahnya jolong tibo. Jolong tibo ko baru datang. Panik latih. Sedang buka bajunya. Awak lah mau ngoh ke rumah orang. Berjanji indak segala indak. Nyung minum kopi ke sebentar lu kan. Jadi kalau ingin bertamu, bikin janji. Atau datanglah pada jam-jam, pada waktu-waktu yang sekiranya tidak mengganggu. Atau kasih tahu dulu. Telepon. Kami ke rumah besok jam sekian, lay dari rumah. Oh, lay. Datang. Ini kan tamu mau ngoh sen. Tiba-tiba mau ngoh. Nah tu bamba orang di luar kare-kare. Oi. Lai rumah. Mau lah koyo. Dak menjawab ibu ko. Pergi ke belakang. Dak ada belakang. Cikgu tu bilik leh. Lain rumah aku pintu tu buka Tu nampak. Orang nak mau tamu. Orang nak mau ditamui, awak kare salah, awak salah kan ada. Bayangkan kalau Nabi yang dipanggil ketika itu, beliau di rumah istri beliau, sedang waktu dengan istri, apapun kepentingan, apapun urusan, tunda dulu. Jadi aktsaruhum la ya'qilun. Akta itu kan kebanyakan mereka orang seperti itu tidak menjalankan, tidak memfungsikan akal atau tidak berfikir. Kalaulah pergaulan kita sesama kita saja, orang nak takai ke orang tidak punya bagus, tidak punya apa namanya, tidak perasaan atau tidak punya pikiran atau tidak beradab. Bagaimana kalau ke Nabi? Jadi innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu ya Muhammad, mi wara'il hujurat, di belakang kamar atau di luar rumah, kebanyakan mereka itu la ya'qilun, tidak mereka disiko diterjemahkan tidak berpikir, artinya tidak memfungsikan, tidak mempergunakan akal mereka. Kenapa begitu? Yang tadi dia terang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Nabi kan tak ada gini. Nabi sudah wafat. Ayat berlaku di zaman Nabi, tetapi pelajarannya dari kita. Pelajaran yang berharga. Memanggil orang tu harus lihat waktu, situasi dan kondisi. Termasuk cara memanggil orang. Dia siapa orang yang dipanggil? Kan tak sama pada ketik orang kadang tak. Sama tu. Dan lain sebagai. Disinggung tadi ketik termasuk bertamu. Kita ambil contoh cik, nelpon.
Ada orang tak muah mangkik-angkik telefon wak, tanda tak muah di gaduh tu. Orang telefon orang jam 11 malam. Atau yang tadi subuh-subuh telefon orang. Kalau kecil orang kampung angok no masih buntan 2 aja baru telefon orang. Atau orang sarang salat, atau baru istirahat, dak jawab-jawab orang, jadi ulang-ulang jo. Sama dengan kok pintu tu kok kalinya. Ndak apa biasa, telepon orang tengok kali nangkik ya sudah, telepon boleh orang. Semua orang sedang mengaji ikut telepon orang apa biasa telepon. Tapi orang kau ada orang gigi ya. Tangkal telepon bang kau menjawab. Wah, orang banulah kan. Ba marih lu orang. Nah, itu pelajaran di kita memanggil-manggil di pada waktu, pada tempat dalam keadaannya nak pas. Kalau zaman Nabi konya orang-orang yang memanggil-manggil Nabi apapun urusannya, orang kau tidak beradab. Qalilul adab, adabnya seketik. Orang kau nak panjang pikiran, nak panjang agak-agak. Dan seterusnya. Kalau sebabun nuzulnya ada sekian sebabun nuzul, tapi kita tak baca sebabun nuzul. Itu pelajaran di kita. Walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi, dan Nabi itu tidak berada dekat kita, apalagi Nabi sudah wafat, sudah mati, tapi ayat berlaku pelajaran berharga di kita, bagaimana mestinya kita memanggil, menyeru, menyapa orang-orang. Hendaklah kita memperhatikan situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Begitu juga memanggil orang, lihat orangnya siapa. Karena memanggil orang yang pemimpin itu tidak sama memanggil orang anak buah. Memanggil guru tidak sama dengan memanggil teman sejawat. Itu pelajaran pertama. Walau annahum sabaru. Walau dan jikalau sekiranya annahum bahwasanya mereka itu mereka yang memanggil-manggil Nabi, dan mereka tidak sabar, andaikan mereka itu bersabar artinya menahan diri menunggu sampai Nabi keluar dari rumah istri beliau. Kalau ada urusan temuilah. Biarlah Nabi itu bersua, bertemu, istirahat, melepaskan penat di rumah istri-istri beliau. Jangan dipanggil-panggil. Andaikan mereka yang suka memanggil Nabi kok sabaru, namanya bersabar mereka, menunggu sampai Nabi keluar rumah, sampai Nabi keluar kamar. Apapun hajat, apapun kebutuhan, apapun keperluan, sampaikanlah, kadukalah, beritakanlah kepada Nabi itu hatta takhruja, ya, hingga beliau takhruj, hingga engkau ya Muhammad keluar. Jikalau bahwasanya mereka bersabar, itu tidak memanggil-manggil, tidak menyeru-nyeru engkau ya Muhammad sementara engkau berada di rumah, di kamar,
hingga takhruj, hingga engkau keluar menemui mereka. Hatta takhruja, hingga engkau keluar menemui mereka. Lakana khairan lahum, sungguh itu adalah baik untuk mereka, baik dan utama bagi mereka hal yang demikian itu di sisi Allah dan di sisi manusia. Karena itu itulah adab yang semestinya dijaga, diperhatikan ketika menyapa, menyeru, memanggil Nabi. Khairan, khairan, lebih baik bagi mereka. Artinya lebih baik itu bagi mereka di sisi Allah, di sisi manusia banyak lebih baik bagi mereka hal yang itu daripada mereka memanggil Nabi. Biarlah bersabar menunggu Nabi keluar daripada memanggil-manggil Nabi. Bersabar menunggu menanti sampai Nabi keluar rumah, itu lebih baik di sisi Allah untuk mereka, lebih baik di sisi manusia bagi mereka daripada memanggil-manggil, menyeru-nyeru Nabi sedang di kamar. Karena itu adalah adab. Kalau kita kini sopan santun, tata krama, etika, akhlak mulia. Lebih luas pengertiannya adab. Itulah adab Islami. Itulah adab seorang umat kepada Rasulnya. Islam itu agama yang dipenuhi dengan akhlak, adab-adab mulia. Adab-adab itu adalah kurang kini. Adab-adab itu adalah kurang kini. Karena adab-adab itu tidak berlalu jelehan. Malah Nabi diutus untuk memperbaiki itulah. Diutamima makarimal akhlak. Kalau kaji-kaji di pesantren, namanya adab. Adab kepada guru, adab kepada teman, adab ketika belajar, adab-adab. Adab ketika bergaul, ketika bertemu, dan seterusnya. Adab-adab. Adab kepada Nabi tidak sama dengan adab kepada orang kebanyakan. Adab memanggil Nabi juga tidak sama. Bahkan nama Nabi pun dilarang kita menyebut. Panggillah Nabi itu dengan Rasulullah atau Nabi Allah. Dalam kajian namanya adab kepada guru, di sekolah-sekolah pesantren pelajari tidak boleh menyebut nama guru di panggilan, di belakang pikiran. Kalau ustaz saja. Buya, ustaz, guru, tidak boleh diembeli. Itu adabnya begitu. Adabnya begitu. Ustaz Nabi Muhammad, Nabi saja, Nabi ya Rasulullah. Di orang wa adab menyapu Nabi itu tambahlah kang besar. Nabi besar. Muhammad besar tambahan. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Artinya meskipun itu salah dan berdosa, karena kita tidak beretika, tidak beradab, tapi karena Allah Maha Pengampun, Allah ampuni kesalahan kalian itu, kelalaian kalian itu. Ngertang jangan ulang juga, itu minta ampun. Allah tidak memberikan iqab
tidak memberikan sanksi, tidak memberikan hukuman terhadap sahabat-sahabat yang seperti itu. Lantaran mereka berteriak-teriak manggil Nabi, tidak sabaran. Nah, Allah Maha Pengampun atas kelalaian, atas kesalahan, atas pelanggaran itu, atas ketidakadaan adab itu Allah ampuni. Nang keratang jangan kalian kerajonnya tak itu. Kira itu. Ghafur, Rahim, penyayang. Sering dua nama Allah itu digandeng. Sering digandeng. Ghafur Rahim, Ghafur Ar-Rahimah misalnya. Sering digandeng. Kenapa? Ghafur itu menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan sanksi hukuman atas dosa-dosa, dengan jalan ditutupinya dosa-dosa. Ar-Rahim itu nama Allah, sifat Allah. Karena kasih sayang Allah lah kepada kita manusia lah, kesalahan-kesalahan kita diampuni saja. Ghafurur Rahim. Selanjutnya, kalau itu adab kepada Nabi, jatih semenjak ayat pertama, tidak boleh mendahului Allah dan Rasul, tidak boleh meninggikan suara di atas suara Rasul, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini beralih kepada orang beriman, sesama orang beriman. Di zaman kini sangat perluan aku. Itu tentang berita-berita. Etika adab kita menerima berita. Lebih-lebih berita itu berita yang dibawa oleh kaum fasikin. Kalau kini namanya hoax. Sangat banyak hoax kok kini. Lebih-lebih suhu. Tahu suhu? Tidak suhu dah. Suhu politik yang kini kok sedang bergejolak, bersebaran dan bertebaran berbagai macam berita-berita. Yang ada di antara berita itu yang tidak harus kita terima. Sifat ingin tahu waktu yang kadang-kadang membuat kita tu antusias selalu mendengar info. Nah, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, dulu kita potong, kita ringkas. Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat namanya Walid. Si Walid untuk pergi ke suatu kaum namanya Bani Mustalik, memungut zakat. Kaum itu telah beriman. Bisa kita maka suku lah, kadusun, kampuang, suku. Namanya Bani Mustalik. Penduduk Sinan lah berjanji untuk mengeluarkan zakat. Tiba musimnya keluar zakat. Maka mereka mengumpulkanlah zakat itu. Setelah mereka beriman Islam, diseru untuk zakat. Dikumpulkan oleh pemimpin mereka zakat, menunggu utusan Nabi datang, karena Nabi telah mengatakan nanti akan dikirim utusan untuk menyebut zakat ke kaum itu. Maka pailah utusan Nabi, kemudian dipintas, diringkas cerita. Lambe laun dalam berjalan tiba sampai. Dari jauh lah nampak segorombolan orang datang menghadangnya. Tapi gacanya takui. Langsung balik.
Balik-balik setelah sekian lama dalam perjalanan, lalu melapor ke Nabi. Dibaiknya berita, orang Sinan tidak mau membayar zakat, justru malahan ingin menangkap dan membunuh. Itu berita. Nabi mendengar itu, jangan baca lo naik darah Nabi itu. Karena lah tikau aku. Nabi ketika itu membuat suatu kesimpulan, kita siapkan pasukan. Sampai tersiar kabar bahwa Nabi dengan rombongan akan datang. Lalu tokoh-tokoh Bani Mustalik itu menemui Nabi, mengumpulkan zakat, mengasihkan. Dikatakan kepada mereka, intinya, apakah memang kalian berniat untuk membangkang? Kata mereka menjawab, tidak Rasulullah. Kami bersumpah, justru kamilah mengumpulkan zakat. Masalahnya utusanmu tidak datang. Tidak datang utusan kamu. Dan kamilah siap-siap. Bahkan kamilah kumpulkan. Makanya kami datang menghadap. Maka hampir terjadi pertempuran. Gara-gara berita. Berita yang dibawa, ini tabi takui menemui orang. Lalu dibaiknya berita. Berita menghebohkan hampir-hampir perang lain. Berkaitan dengan itu, menurut beberapa penjelasan ulama, turun ayat itu. Hai orang-orang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita. Nabak itu berita penting, berita besar. Maka selidiki, teliti, telusuri. Dulu jangan terima langsung. Siko berita fasik namanya, fasik. Sianam fasik, orang nalah menyimpang daripada ajaran agama, orang yang telah keluar daripada ketaatan. Apabila datang orang fasik, jangankan orang fasik, siapa saja datang membawa kabar, yang kabar itu bisa membuat guncang heboh negari. Lebih-lebih berita kabar itu dibawa oleh orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang keluar daripada ajaran agama, orang yang tidak taat. Orang tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk kepada agama dan menyimpang dan keluar, itu fasik. Fasik itu bertingkat-tingkat. Kalau bahasa orang sampai yamin tak baca tu. Puasa rendak dan segala macam, itulah fasik orang. Salat indak, puasa tidak. Datang buat berita. Berita tu nak tangguang-tangguang lah dah. Berita itu bisa menyebabkan fitnah, tuduhan dan segala macam. Tabayun. Wajib hukumnya tabayun. Itu perintah. Sebab kalau tidak tabayunkan berbahaya akibatnya. Bisa-bisa orang nak bersalah menjadi salah. Dek kepandaian tukang bawa cerita. Lebih-lebih. Zaman yang serba cepat komunikasi ko. Wah, cepet sana ko. Maka tidak semua yang kita dengar harus kita iakan. Bawa media kini kan
berserak-serak beritanya, sambuh. Termasuk kau heboh-heboh calon-calon besok kuah. Kau awak kan ingin tahu awak tinggi loh. Nak ada berita awak cari berita. Sama seperangai awak. Awak ingin tahu juga kan? Banyak berita, banyak aneh-aneh. Sebanyak nan elok, banyak lu nan buruk leh. Sebanyak nan jujur, lebih banyak lu nan bohong lah. Tabayun. Lebih-lebih kini ko isu-isu yang dimunculkan, isu-isu agama lah, isu teroris lah, isu macam-macam lah isu. Jadi ayat itu berlaku kepada orang beriman kapanpun dia menerima berita, menerima info, menerima kabar yang dibawa berita itu. Kalau kini kau di media kan tak tahu siapa bawa berita. Batamu indak, basuh indak. Kita boleh tulis saya berita begini. Salah awak kadang-kadang percaya lo, kadang-kadang bertangkal awak tu. Awak semua tangkal lah. Dan tukang buat berita, saya tak galak-galak macam ngah. Ataukah memperbanyak anunya, memperbanyak agamanya. Memperbanyak like. Makin aneh berita, makin kayu tukang buat berita. Sebabnya menepek. Makin banyak di baiknya aneh-aneh. Kini kau makin aneh berita, makin laku. Makin banyak yang dapat piti. Awak aku nak menjadi anu, menjadi apa? Menjadi umpan-umpan syarat. Kan namanya kini konten. Kadang-kadang orang buat konten, kadang-kadang nak tanggung-tanggung lah konten. Nah, ayat fatabayanu. Dan jangan cari-cari berita. Kok dapat berita, rasanya berita tu menghebohkan, mengacaukan. Tabayanu. Selidiki dulu. Itu sama muslimin dah. Apalagi pajakulah jalih jaruak siano. Siang cian cianu, pajai sampu tu kan di mana dulu. Itu kan masuk pasai wak dah. Pajai sampu ke dangan lentah. Siang cian cianu, pajai perutor tu. Kan itu bersawan. Ya seperutor. Suku tekarang-karang cerita, suku madu-adu. No, kalau sanu tu buat cerita, mana percaya dah coba kan? Iyo mana iyonya mah buktinya. Nengkado memang iyo perlu di dia. Harus gitu. Tak kita nanti bisa-bisa kita memponis orang yang tak salah menjadi salah. Antusibu, agar kamu jangan antusibu menimpakan suatu kaum kepada orang lain, suatu menimpakan cap kepada suatu kaum atau orang lantaran kebodohan kamu sendiri. Anak bodoh tidak menepi, tidak menyaring, tidak memfilter, tidak mengunyah berita langsung diterima, namun berjahalah. Termasuk jahil. Orang yang mereka nu pasti tapihnya berita, disariangnya berita, tidak langsung dilutuknya, diambuih-ambuihnya dulu. Nyoba ambuih-ambuih dulu, dikunyah-kunyah dulu, dibalik-balik dulu. Kecil orang tua awak mentun, dibalik-balik cuma manggang, diambuih-ambuih, dipikir-pikiran, dikunyah-kunyah, diagak-agai, iyo apa indak. Tak langsung melutuk. Jangan langsung melutuk. Akulah yang diajarkan kepada kita dalam menerima beri, apalagi berkaitan dengan ajaran agama. Karena makin ke akhir-akhir
duniaku makin banyak beredar ajaran-ajaran menipu, menyesatkan. Tukang-tukang sampai, karena orang banyak setukang sampai dalam jadi juru dakwah sebanyak orang. Seakan-akan sadonyo lah jadi mubalih ke, jadi dai, jadi ustaz. Termasuk kita-kita yang suka menyebar-nyebar, calik-calik ni kesebaran dulu. Oh kaji, calik-calik kaji, oh kaji pendak. Awak kau seakan-akan lah juru fatwa sadualah sih. Dapat berita langsung sebar, dapat berita langsung sebar, dapat kaji langsung sebar. Entah yo, entah indak. Tak usah disebar-sebar. Kalau kita ndak orang berilmu, dapat kaji, dapat ajaran, fikir dulu, kau nak tanya kepada guru. Kau boleh kami sampaikan gua, kami beritakan gua. Ambo sendiri banyak mendapat WA grup lah. Banyak semua dulu. Iko awak boleh mengerti seketik-seketik, iko kok tak jalih ajarannya, iko palsu hadisnya. Tapi orang kau tak suka menyebar-nyebar tanpa dipilah lah dulu. Diamalkan orang, mereka selesai orang gara-gara awak. Maka benarlah ayat fatabayanu, dari masa sumbernya berita, informasi. Lebih-lebih berita informasi itu bisa mengakibatkan kacau, rusak, dan segala macam. Wajib bertabayun. Tabayun, menyelidiki, menelusuri kebenarannya sampai tarang, sampai jaleh. Bila perlu jangan diapian. Terlintihnya ke media awak, buang saya. Tak perlu nak goyah. Kalau ada hubungannya, kalau ada manfaatnya, selidiki dulu. Nak sampai ayat kau juang adalah jam sekian. Sorombo lah masih parah. Sekian yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Dia lama lo tidak mengaji. Saja 20 hari yang lampau ya. Habis 20 hari. Sebulan. Yalah, situasi lah, kesihatan kurang fit. Makanya kini kita sambung kaji wak. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya untuk kita bersama, untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Yang pertama, adab etika memanggil orang. Memanggil orang. Bertamu dan berkunjung. Kemudian adab menerima informasi. Jangan capek dilutok. Punya sariang-sariang, tapi balik-balik cuma menggang. Lebih-lebih kalau berita itu yang bisa fatal akibatnya, nama baik orang atau segala macam. Wajib hukumnya kalau kita tidak menelusuri dulu, langsung kita lutok, kita berdosa. Karena sudah salah dalam mengambil sikap dan keputusan. Sekian diakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.